Baik, pemirsa, malam hari ini tamu kita sangat spesial, Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa, Panglima TNI periode 2021-2022 dan pastinya banyak yang akan kita bahas di sini. Selamat malam, Pak Jenderal. Saya Malam, harus Mas hormat Prabu. dulu nih. Malam Mas Prabu. Makin sehat aja nih. Biasa Mas Andika. aja lah. Saya kayaknya harus banyak belajar sama Mas Andika biar badannya kayak begini. Jangan ngomong doang loh, Mas. Aduh, Jangan di sini doang. loh, di depan penonton seluruh Indonesia nih. Kalau kayak saya gini bisa nggak Mas? Bisa, Mas. Seperti Mas Andika. Bisa. Mas Prabu berapa? Sekarang saya 42. Aduh. Yang Masih 70-an aja masih Mas. Bisa, Mas. Lebih dari bisa. Yang pertama kali harus dilakukan itu apa Mas? Nah, ini jadi coach dulu nih, coach fitness. Ya, yang penting kita mulai gradual, Mas ya, bertahap. Bertahap. Tapi Siap. bukan hanya olahraganya, makannya mulai. Makannya. Nah, itu harus. Itu paling berat kayak tuh Mas Andika. Paling Sepintas sudah kelihatan lah. Apa aja sih sekarang yang Mas Andika lakukan setiap hari untuk bisa fit seperti sekarang ini? Olahraga udah pasti, Mas. Setiap hari? Setiap hari. Itu gym? Gym, kardio, pemanasan aja lah. Oke, Itu aja, Mas. gym. Tapi tiap hari. Berapa menit satu hari itu kita nge-gym? 1,5 jam sampai 2 jam. deh. 1,5 jam nge-gym? Wow. 1,5 jam nge-gym ya, Mas Iya. Andika, setiap Iya. hari? Karena biasanya gini, kalau nge-gym itu kan kayak model-model saya nih Mas. Saya ini aja, apa namanya, buka dosa aja. 1,5 jam, aduh sibuk, banyak kerjaan Iya, gitu. betul. Karena kan sebetulnya kita, Mas, yang membuat jadwal itu kan kita sendiri. Kalau kita merasa bahwa ini jadwal utama, nggak bisa enggak, ya udah. Ya. Jadi kita pasti mau nganggap ini penting. Walaupun terus terang memang males, Mas. Ada malasnya juga? Oh, buat Mas sangat. Andika? Ada? Saya sudah berarti 35 tahun lah olahraga ini. Nah, tiap pagi bangun tidur, termasuk tadi pagi, ada aja tuh kadang-kadang terpikir, hari ini nggak usah latihan lah. Gitu. Iya. Begitu, masih sempat, hari ini nggak usah deh. Karena apa? Males. Karena ingat begitu kita udah mulai olahraga, kan ada prinsip no pain, no gain. No pain, no gain. Jadi olahraga itu harus sampai setengah mati. Nah, itu yang bikin kapok biasanya. Tapi lari juga dong Mas? Ya, ini kan Iya. kayak lari juga sebetulnya. Iya, yang mirip-mirip betul, lari. betul. Kenapa saya ngomong lari? Karena kemarin saya ketemu sama Bapak Presiden. Oh, Lalu beliau katakan pemimpin ke depan itu menurut beliau adalah pemimpin yang bernyali, oh, yang berani, yang konsisten, oh. dan tumben-tumbenan beliau mengucapkan syarat yang keempat, bisa berlari. Katanya gitu. Berlari bukan lari secara harafiah kali, Mas. Tentu, tapi kan kita kemudian bikin asumsi-asumsi sendiri dong. Seperti biasa lah gitu kan, harus bisa berlari gitu. Makanya saya tanya sama Mas Andika, lari juga nggak gitu? Kan minimal capresnya Mas Ganjar suka lari. Wow, pelari kalau itu. Itu pelari beneran. Kalau Mas Ganjar, Mas Andika kan berarti kan dua-duanya sama-sama fit nih. Loh, framing ke situ ada loh Mas. Oh gitu, Mas ya? Sekarang ini kan, pertama sama Mas Andika tuh ya, satu, sipil militer, Oh, cocok. gitu. Kan di beberapa survei juga publik melihat kombinasi sipil militer itu adalah yang paling pas nih ke Oh. depan. Yang kedua, dua-duanya sama-sama jaga kesehatan. Oh. Kayaknya kan bangsa kita ini kan kesehatannya gak kurang nih, makanya pemimpinnya harus sehat dulu. Mas Andika komentarnya gimana Mas? Iya, sebetulnya di balik kesehatan, Mas, ada yang lebih penting, yaitu disiplin. Ada disiplin yang tidak kelihatan. Ya seperti saya bilang tadi, disiplin itu kan kita memaksa diri, Mas ya. Ya. Bahkan setiap hari tiap hari pun, setiap kali kita mau mulai selalu aja ada excuse gitu loh, Mas. Alasan. Ada alasan yang kita coba untuk kita bangun. Hari ini nggak usah deh. Atau hari ini kasihan deh tubuh kita, biar istirahat. Ada aja gitu, Mas. Sama, saya yakin Mas Ganjar juga begitu. Walaupun beliau lebih banyak ke kardio ya, pasti juga begitu, Mas, tantangannya. Nah, jadi selain memang kesehatan, itu sangat penting, karena memang kita perlu lah, Mas, walaupun Human Development Index kita udah bagus ya. Iya, iya. Kan nilainya udah lebih dari 72.
standar itu Mas di atas 70 bagus lah. Jadi negara kita udah bagus. Tapi ya tetap masih kurang. Harus perlu ditingkatkan terus lah. Tapi kalau Mas Andika komentar tentang cawapresnya gimana nih? Saya yakin ini pasti juga jadi pembicaraan publik juga dan senang lah bicarain tentang hal itu. Karena satu, tiba-tiba Mbak Puan bicarakan 5 nama cawapres. Iya. Ada Mas Andika di situ. Gitu. Pasti Mas Andika baca juga kan? Iya, beritanya. iya. Waktu lagi baca gimana tuh, Pak? Senyum-senyum atau gimana? Ya, kaget ya Mas ya. Iya, iya. Saya merasa terhormat lah karena tidak menyangka sebetulnya sampai sejauh itu. Karena saya tuh benar-benar ingin sebetulnya masuk ke karir kedua saja. Karir kedua yang berhubungan dengan politik. Oke. Karena kan memang sistem politik nasional kita berhubungan dengan partai politik, dengan pemerintahan, dan dengan legislatif. Jadi menurut saya ya saya masuk melalui situ. Ini baru awal nih Mas di karir. Dan saya melihatnya karir yang cukup panjang. Karir kedua ini. Jadi saya harus memilih pertama. Dan saya sudah memilih karena kan tahun depan ini saya memilih untuk pertama kali Mas. Saya pasti ikut dalam pemilihan presiden, memilih calon presiden kita. Ya. Yang saya sudah putuskan, Mas Ganjar. Nah, kemudian juga memilih anggota legislatif yang dari dapilnya di Jakarta. Dan mungkin gubernur Jakarta juga pada tahun depan ini. Jadi saya mulai mempraktekkan apa yang harus saya lakukan, pertimbangan-pertimbangan, pilihan saya harus tepat. Yeah. Karena saya tahu konsekuensinya. Nah, jadi saya kemudian disebut dalam 5 orang, waduh, itu kehormatan yang luar biasa, Mas. Tapi mungkin Mas akan lebih mudah jalan Mas Andika untuk menjadi cawapres ini kalau juga sekaligus saja masuk ke partai. Ada nggak terfikir ke situ? Itu sudah sebetulnya prosesnya sudah berjalan. Sudah berjalan sekarang? Sudah, tapi saya memang belum bisa ngomong itu. Apa sudah. kodenya pakai baju merah ke partai itu juga atau gimana nih Mas? Ya itu nantilah. Ya kita kan usaha namanya juga wartawan Mas. Soalnya waktu di GBK datang pakai baju merah, wah heboh juga tuh publik. Wah ada Pak Andika masuk ke situ. Sekarang kemana-mana merahnya lebih melekat. Sudah ada proses atau sedang menjalani proses masuk ke dalam satu partai begitu ya Mas Andika ya? Hanya bukan untuk tentunya caleg dan macam-macam, nggak di situ dulu sekarang. Enggak. Jadi itu sesuatu yang nggak bisa saya ngomong karena yang ngomong nanti bukan saya. Oke, siap. Tapi akan diumumkan dalam waktu dekat? Nah itu saya nggak tahu. Oh gitu? Itu nggak tahu Mas. Saya pikir ya 1-2 minggu ke depan kita akan diumumkan Mas Andika masuk ke partai ini enggak ya? Enggak. Atau nunggu dulu keputusan cawapres ya? Enggak, saya nggak tahu itu Mas. Makanya kan itu bukan lagi saya yang akan bicara karena bukan lagi di tangan saya. Ya. Karena kan bicara cawapres ini kan kompleks ya, Mas Andika ya. Capresnya kita sudah sama-sama tahu ada Ganjar Pranowo. Tapi sekarang disebutkan ada 5 cawapres. Ada beberapa nama ya, itu ada sipil, pengusaha rata-rata punya partai, kecuali Pak Erick Thohir dan Mas Andika ya, yang tidak berpartai gitu. Nah ini kan pasti usahanya banyak nih Mas, yang mendekati Ibu Mega barangkali ya, yang bikin pengkondisian di partai koalisi, atau bahkan mungkin ke Mas Ganjar sendiri. Kalau Mas Andika ada effortnya? Sama sekali nggak ada Mas. Sama sekali nggak ada. Nggak takut nanti malahan yang lain saya gitu Mas? Benar-benar nggak ada beban. Justru saya berpikirnya ini harus menjadi kerja tim atau teamwork. Jadi yang jelas kan Bu Mega untuk Mas Ganjar, nah yang akan menentukan secara official ya. Jadi saya justru mengharapkan keputusan beliau itu benar-benar yang bisa memberikan added value untuk Mas Ganjar, sehingga bisa memenangkan untuk presidential race tahun depan ini.